Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang perawat yang sedang mendorong seorang mayat artis bintang film terkenal bernama Anna Fridz yang diketahui baru meninggal dunia beberapa jam yang lalu dan akan dititipkan sementara di kamar mayat rumah sakit sebelum nanti dibawa oleh pihak keluarga. Dan kisah akan berfokus pada dua pemuda yang baru datang ke rumah sakit, ada Ivan dan Javi. Kedatangan keduanya ke sini adalah untuk melihat jasad Anna Fridz sesuai undangan dari sahabat mereka bernama Pau yang merupakan perawat rumah sakit yang tadi mendorong jasad Anna ke ruang mayat. Tío, que estoy currando. Además te da. ¿Qué no? Pero daos prisa. Untuk memberanikan diri masuk ke ruang mayat, Ivan dan Japi pun menenggak minuman beralkohol dulu supaya punya keberanian. Bahkan Pau yang masih jam kerja pun dipaksa untuk minum segelas sebagai bentuk kesetiakawanan. A mí no sé si me apetece mucho ir a esa fiesta. Que tengo un montón de papeleo y unas 9 autopsias. Estoy solo, nadie me molesta. Y ya. Selesai minum, mereka bertiga pun langsung masuk ke rumah sakit menuju ruangan mayat yang ada di lantai terbawah, di mana hal ini sebenarnya sangat beresiko tinggi untuk Pau yang terancam akan kehilangan pekerjaan. Namun demi kedua sahabatnya, Pau rela mengajak mereka masuk demi untuk menunjukkan jasad Anna Fridz secara langsung. Estamos en una zona restringida. Si alguien nos ve, caminad con naturalidad. Dan ya, Ivan dan Japi pun cukup lumayan shock saat pertama kali dalam hidup mereka berada di ruangan mayat bersama dengan beberapa tubuh manusia yang sudah tak bernyawa. Di mana Pau yang iseng pun mencoba mengerjai mereka berdua dengan diperlihatkan mayat korban kecelakaan, sehingga inilah reaksi mereka berdua. Joder, madre que te parió. Déjate de hostias. Tak ingin membuat kedua kawannya jengkel, Pau pun langsung menunjukkan jasad Anna yang asli dan sungguh betapa terkejutnya Ivan dan Japi saat melihat sosok Anna Fridz dari jarak dekat meskipun kondisinya sudah tak bernyawa, tapi karena baru beberapa jam meninggal dunia, Anna terlihat masih hidup sehingga Ivan yang memiliki watak porongos alias nekat pun mulai meraba tubuh Anna yang membuat Japi dan Pau tidak habis pikir. ¿Y qué esperabas? Alih-alih melihat sebentar dan pergi ke klub malam sesuai rencana awal mereka, Ivan yang belum puas dengan Anna pun malah terfikir sebuah ide gila untuk melakukan, dalam tanda kutip mohon maaf, melakukan begituan dengan Anna Fridz yang notabene sudah jadi mayat. Hal itu jelas mendapat pertentangan dari Pau, terutama dari Japi yang merasa ini sudah kamalinaan alias keterlaluan dan menganggap perbuatan tersebut lebih hina dari binatang. Una vez trajeron una tía que estaba buenísima. ¿Le has tirado? No. Tanpa memperdulikan omongan kedua temannya, Ivan tetap kekeh akan melakukan hal itu sehingga Pau dan Japi pun diminta tunggu di ruangan lain apabila tidak setuju dengan ide tersebut. No se va a tirar. La madre que lo parió. 1 menit kemudian, Ivan sudah selesai dengan keinginannya, di mana Pau yang sebenarnya ingin mencoba juga pun mulai bertanya, bagaimana rasanya bro? Yang setelah mendengar jawaban Ivan yang mengatakan enak-enak saja, Pau pun akhirnya yakin untuk mengambil gilirannya, terkecuali Japi yang memang sejak awal punya pendirian kuat dan tidak akan sampai melakukan hal tidak terpuji seperti itu hanya untuk memuaskan nafsu birahinya. Dan ya, Pau tiba-tiba teriak ketakutan setelah melihat Anna Fridz membuka mata alias hidup lagi, yang pada akhirnya terkuaklah jika Anna tidak benar-benar meninggal dunia, melainkan hanya mati suri dan kembali bangun lagi berkat rangsangan dan stimulan yang telah Ivan dan Pau lakukan. Tranquila. Trae agua. ¿Pero qué coño os pasa? Dari ketiganya, lagi-lagi hanya Japilah orang paling waras ketika ia dengan baik hati memberikan Anna minum dan menutupi tubuhnya. Tepat saat ada petugas datang, mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali menutupi tubuh Anna dan bersembunyi di ruangan kecil di dalam sana.
Dan ingat, karena tubuh Ana butuh waktu untuk pulih, ia pun tidak bisa menggerakkan badannya ataupun membuka mulut, sehingga si petugas tersebut langsung pergi begitu saja tanpa menyadari keberadaan Ana di sana. Tak lama setelah si petugas pergi, Javi langsung menghampiri Ana untuk dibawa keluar. Namun, terjadi perdebatan ketika Ivan melarang Javi melakukannya dan meminta mereka semua untuk berpikir apa yang akan terjadi jika Ana buka suara soal apa yang Ivan dan Pau lakukan tadi. Jelas Ivan dan Pau sangat panik karena jikalau sampai Ana menyadari apa yang telah mereka perbuat tadi, maka Ana pastinya akan memenjarakan mereka berdua, apalagi dengan adanya bukti cairan yang mungkin masih tersisa di nganunya, sehingga satu-satunya cara untuk mengakhiri masalah ini adalah dengan menghabisi nyawa Ana, karena toh keluarga dan orang-orang yang mengenalnya pasti menganggap Ana sudah meninggal dunia. Que su familia, la sociedad, todos han asumido que la ha palmado. Dan ya, ketegangan semakin memanas ketika Japi sedang mencoba membawa Ana keluar dengan Ivan yang terus menahannya. Namun, masalah lain timbul tatkala Pau lupa membawa kuncinya ke dalam, sedangkan petugas tadi telah mengunci kamar ini dari luar sehingga fix mereka tidak bisa keluar dari kamar ini. ¿Por qué no se abre? Me las he dejado fuera. Tak tinggal diam, Japi langsung menggedor-gedor pintu sambil berteriak minta tolong, di mana Ivan yang kesal pun terpaksa melayangkan beberapa pukulan hingga ia tak sadar telah membuat Japi sahabatnya terluka cukup parah di bagian kepala. Dan inilah yang terjadi. Beruntung Japi masih hidup dan hanya mengalami syok berat akibat cedera parah di bagian kepala, sehingga Ivan dan Pau pun langsung menyeret tubuhnya ke ruangan belakang, termasuk Ana yang juga diletakkan tepat di sampingnya. Dalam kondisi sadar tidak sadar, Japi diminta untuk akting seolah ada perampok yang mencuri dompetnya dan mengurungnya di kamar ini, sementara Pau akan menghubungi rekannya sesama perawat agar datang ke kamar mayat dan pura-pura terjebak lupa kunci. Lo siento. Tepat saat Pau sedang menghadapi rekannya sesama perawat, Ivan sendiri terlihat sedang membungkam mulut Ana yang sudah mulai bisa bicara. Namun yang membuat mereka berdua terkejut adalah cedera kepala yang Japi alami ternyata sangat parah, hingga akhirnya ia meninggal dunia akibat kehabisan banyak darah. Ya estaba muy mal. Ana yang sudah bisa bicara pun memohon agar mereka mau mengeluarkannya, sekaligus berjanji tidak akan buka mulut soal apa yang sudah Ivan dan Pau lakukan. Namun tentu saja Ivan tidak begitu saja percaya dengan ucapannya dan meminta Pau untuk berbicara sebentar di luar. No le hables. ¿Por qué no iba a contar? Nos va a largar todo. Ketika Ivan dan Pau sedang berbicara di luar itulah, Ana yang kini sudah mulai bisa bergerak pun turun dari ranjangnya untuk mengambil ponsel milik Japi dan langsung menghubungi nomor telepon ayahnya, di mana saat Ivan dan Pau masuk, mereka pun terkejut ketika melihat Ana baru saja selesai melakukan panggilan. Estamos jodidos. ¿Ha llamado? Ana mengaku baru saja selesai menelepon ayahnya dan meminta bantuan agar mengirim orang untuk menjemputnya, namun tidak menyebutkan nama Ivan ataupun Pau, yang dengan kata lain mereka berdua tidak akan dilibatkan dalam kejadian ini. Ya está. Se acabó. Karena Ana sudah jujur dan dengan baik hati tidak memperpanjang masalah ini, Ivan dan Pau pun membawa Ana keluar untuk diberikan kepada para petugas agar mendapat perawatan. Namun baru beberapa meter keluar dari kamar, ponsel tiba-tiba berdering merupakan telepon dari nomor tak dikenal yang ternyata Ana sama sekali belum berbicara dengan ayahnya tersebut. ¿Quién es?
Alhasil, Ivan dan Pau pun membawa Ana kembali ke kamar mayat untuk melanjutkan idenya menghabisi nyawa Ana. Tapi sebelum itu, mereka harus membereskan jasad Japi terlebih dahulu sehingga Pau diminta untuk mengikat kaki dan tangan Ana, sementara Ivan sendiri akan keluar mengambil tempat sampah untuk membawa tubuh sahabat mereka keluar dari kamar ini. Tak lama setelah Ivan pergi mengambil tempat sampah besar dan Pau sedang sibuk membersihkan darah Japi di lantai, Ana yang sudah bisa menggerakkan separuh tubuh pun diam-diam turun dari ranjang, bergerak dengan cara angsrod-angsrodan, berhasil membuka pintu kamar mayat sampai akhirnya... ¡Pau! ¡Se te ha escapado, imbécil! Ya, saat Ivan kembali, mereka berdua terkejut saat menemukan Ana sudah hilang. Lantas berpencarlah mereka berdua untuk melakukan pencarian tanpa sadar jika Ana sedang bersembunyi di ruangan mesin. Setelah dirasa aman, Ana pun langsung masuk ke dalam lift untuk meninggalkan lantai ini. Tapi tiba-tiba... Ya, disinilah Ana sekarang tertangkap oleh Ivan yang lagi-lagi akan menghabisi nyawanya, di mana Pau yang baru muncul pun langsung mengajukan pertanyaan terkait kematian Japi, sahabat mereka berdua, bahwa saat Ivan sedang keluar mengambil tempat sampah, Ana sempat mengatakan jika Ivan telah sengaja mencekik Japi agar tidak menjadi beban. Namun Ivan yang tidak merasa melakukannya pun langsung memarahi Pau agar jangan dengarkan omongan si Ana ini, karena saat ini Ana pasti akan melakukan segala cara untuk bisa selamat, termasuk mengadu domba mereka berdua. Así que estrangulado a Javi, ¿eh? Estabas muerta. Y muerta vas a estar. No sé. De alguna manera que no deje marca. Selesai bertengkar, kini mereka harus mencari cara untuk melenyapkan nyawa Ana tanpa meninggalkan bekas luka, di mana satu-satunya cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuatnya kehabisan nafas. Tak ingin berdosa sendirian, Ivan pun memegangi tangan Pau untuk melakukan ini bersama-sama, yang setelah Ana berhenti kekejutan, mereka pun langsung mengembalikan ia pada tempatnya. Ya está. Pau disuruh membersihkan tubuh Ana yang kotor dan mengembalikannya pada posisi semula agar keluarganya tidak curiga, sementara Ivan akan membawa Japi keluar menggunakan tong sampah dan akan membuangnya di pinggir jalan. Vamos a buscar a Javi. Ketika Ivan sudah selesai membuang Japi dan Pau juga sudah siap untuk pergi, tiba-tiba... Ya, Ana ternyata masih hidup akibat mereka yang kurang lama membekam mulutnya dan tidak memastikan kematiannya, di mana Pau yang sejak awal tidak setuju dengan ide brutal Ivan pun langsung menutupi wajah Ana dengan kain tepat saat Ivan baru kembali. Pau sempat deg-degan ketika Ivan membuka penutup tubuh Ana, namun karena diburu-buru waktu, mereka pun secepatnya keluar dari kamar mayat tersebut dan berencana untuk langsung pulang ke rumah. Tepat saat sedang menunggu lift, Ivan baru sadar jika kartu BPJS dan ATM-nya ketinggalan di ruangan mayat. Pau sempat meminta Ivan untuk tunggu saja dan biarkan ia yang mengambilkannya. Namun Ivan tetap kekeh ingin mengambilnya sendiri sehingga... Ya, Ana akhirnya ketahuan masih hidup sehingga Ivan mulai menuduh Pau telah berkhianat dan berniat untuk menjembloskannya ke penjara sendirian. Yang tepat saat Ivan mulai tak terkendali dan mencekik Pau, tiba-tiba...
Ya, Ana menghabisi Ivan menggunakan gunting, sementara untuk Pau, dikira Ana akan memaafkan perbuatannya. Nyatanya Ana juga menghabisi Pau, sehingga keduanya pun maut secara mengenaskan. Dengan Ana yang hanya bisa ngahuleng tarik, seolah tak percaya dengan apa yang sudah terjadi pada hidupnya. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada asap yang keluar dari tempat di mana tidak ada api, tidak ada akibat tanpa sebab. Intinya, semua hal yang terjadi pasti ada sebab dan alasannya. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Ingat CS-CS semua, dewasalah dalam berpikir, bijaklah dalam bertindak, dan berhati-hatilah dalam berkata-kata, karena tak semua kesalahan bisa diselesaikan dengan kata maaf.